Ya pemirsa, dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 3 orang luka parah. Inilah rekaman CCTV menunjukkan detik-detik dua pengendara motor bertabrakan dari arah berlawanan hingga terpelanting di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua motor sama-sama berboncengan hingga mengakibatkan 3 orang luka parah dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sebelumnya salah satu motor diduga hendak belok ke kanan secara mendadak dan langsung bertabrakan dengan motor lain yang melaju cukup kencang dari arah berlawanan. Jadi yang dari arah Babakan 1 orang, yang dari arah Tenjo itu 2 orang, sama ibu-ibu itu. Terus tadi pada dievakuasi kemana tuh? Waktu kejadian langsung dievakuasi ke pinggir sini, dari pinggir sini langsung dievakuasi bawa ke puskesmas Tenjo. Hingga kini ketiga korban masih dirawat tim medis lantaran mengalami patah tulang. Sementara kasus kecelakaan tersebut masih ditangani unit Gakum Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim, dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan di kawasan Taman Mini ini cukup dalam keadaan relatif lancar seperti yang terlihat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Pinang Ranti ataupun dari arah Lubang Buaya baru saja lepas dari antrian traffic light. Kalau kita melihat ini jumlah volume kendaraan dari arah Lubang Buaya ini memang sedikit dalam keadaan cenderung ramai. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian di traffic light, saling menghargai demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Sementara untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Taman Mini dari arah Keramat Jati sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar. Kalau kita melihat jumlah volume kendaraan yang akan mengarah ke arah Taman Mini sampai saat ini dalam keadaan cenderung lengang. Untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Taman Mini yang akan mengarah ke arah Keramat Jati dalam keadaan relatif lancar. Kemudian juga kami menginformasikan untuk arus lalu lintas di ruas tol dari Taman Mini yang akan mengarah ke Bogor hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya dengan dominasi kendaraan pribadi. Kami juga menginformasikan bagi pemirsa di rumah yang akan melakukan aktivitas perjalanan libur akhir pekan, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Dan juga kami menginformasikan bagi kendaraan angkut barang maupun kendaraan penumpang untuk dapat melakukan uji kir minimal 6 bulan sekali. Hal ini untuk memastikan fungsi rem kendaraan, kemudian kelaikan kendaraan. Hal ini demi terwujudnya perjalanan yang aman dan juga lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk uji kir ini dapat dilakukan melalui kantor Dinas Perhubungan terdekat. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mematuhi aturan-aturan yang sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke Indra di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima Menpora Erick Thohir bersama pelatih Timnas John Herman
Di Hampalang, pertemuan membahas jumlah program strategis olahraga nasional, termasuk rencana Indonesia sebagai tuan rumah ajang FIFA Asian Cup 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama pelatih timnas Indonesia John Herman menyambangi kediaman Presiden Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Jumat sore. Pertemuan membahas jumlah program strategis olahraga nasional, termasuk naturalisasi pemain timnas dalam menghadapi sejumlah agenda internasional. Usai pertemuan, Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan dukungan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Dirinya juga mengungkapkan mendapat respon positif dari FIFA terhadap peluang Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup yang akan dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026 mendatang. Sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung. Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini udah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita dukung.